dia mengklaim, oh kita sosial media platform, kita tidak perlu ikut dengan peraturan e-commerce. Padahal di saat yang sama, selain dia sosial media, dia juga melakukan aktivitas perdagangan. Iya. Bertemu lagi dalam program Akurat Talk, Kena Tuh Barang. Media sosial saat ini sudah bermetamorfosis, bukan lagi tempat untuk berinteraksi sosial secara online, tetapi juga menjadi wadah untuk jual beli, atau istilahnya dikenal sebagai social commerce. Contohnya TikTok, yang sebetulnya adalah aplikasi berbagi video singkat, sekarang sudah menjadi tempat berjualan untuk menjual banyak barang, termasuk barang-barang dari luar negeri, melalui fitur TikTok Shop. Nah, masyarakat terbelah, bahkan pemerintah pun terbelah menyikapi fenomena ini. Banyak kalangan menilai tren social commerce ini bisa membuat persaingan menjadi tidak sehat atau membunuh pelan usaha-usaha kecil. Ada juga yang mengatakan kehadiran media sosial diakui memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Tapi bila tidak diatur dengan jelas, social commerce bisa menjadi masalah bagi konsumen, penerimaan pajak, dan juga pelaku UMKM. Nah, untuk mendalami isu ini kita membedah bersama orang yang sangat tepat, narasumber kita kali ini, yang kembali lagi ke dalam program Akurat Talk. Dia adalah Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bang Jerry Sambuaga. Terima kasih Bang Jerry sudah menyempatkan waktu dalam program Akurat Talk. Sudah lama nggak jumpa. Bang Jerry, ini tentunya masyarakat dan pemerintah juga ya, seperti saya katakan tadi, itu terbelah menyikapi fenomena social commerce ini. Di mana ada media sosial yang tadinya tempat berinteraksi sosial, ya kan, tempat berbagi video, sekarang kok tiba-tiba jadi tempat jual beli online gitu. Nah, dari Kementerian Perdagangan sendiri, bagaimana menyikapi fenomena ini secara garis besar? Ya, baik, makasih Mas. Jadi memang kalau secara sikap ya, saya pikir kita jelas ya. Artinya sebetulnya pemerintah itu kan solid ya, tidak terbelah sebetulnya dalam menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini ya. Jadi pemerintah tidak ada perpecahan saya pikir tidak. Antara Menkominfo dengan Menkop UKM. Kita semua satu persepsi, satu pemahaman dan juga solid dalam bersikap mengenai fenomena belakangan ini terkait dengan social commerce dan juga e-commerce dan juga sosial media. Jadi mungkin kita mesti lihat secara komprehensif ya, bagaimana ini didudukan secara secara terperinci dan juga secara detail. Karena begini, kan sebetulnya kan dalam platform-platform yang ada belakangan ini di Indonesia ini kan tidak hanya cuma sosial media, ya, tetapi juga sudah berkembang dan berinovasi menjadi sebuah platform yang boleh dikatakan social commerce. Ya. Nah, kalau e-commerce itu juga ada sesuatu yang peraturan yang memang secara khusus mengatur itu. Nah, jadi ini yang perlu kita dudukan bersama secara terperinci dan juga secara seksama terkait dengan bagaimana kita mengatur dan bagaimana kita menyikapi. Karena sebenarnya simpel saja, dasar regulator atau pemerintah untuk bisa menyikapi itu kan adalah peraturan. Nah, dalam hal ini banyak yang menanyakan ya, dan juga banyak yang juga mungkin juga bingung ya terkait dengan bagaimana social commerce, social media dan juga e-commerce itu seharusnya diperlakukan. Nah, karena itulah mungkin belakangan ini juga sudah banyak diberitakan bahwa ada revisi Permendak ke 50, nomor 50 ya, itu yang memang secara spesifik mengatur mana yang dikategorikan sebagai e-commerce, social media dan juga social commerce. Ini sebenarnya simpel saja, sederhana, tidak terlalu ribet ya dalam kita menyikapi dan juga memahami ini. Nah, kita hanya coba ingin memastikan ketika dia platformnya social media, ya berarti dia harus bertingkah laku dan berperilaku sebagai social media. Ketika dia juga melakukan aktivitas di luar yang seharusnya dilakukan dalam social media, dia harus comply kemana? Ke peraturan yang memang menyangkut kepada kegiatan tersebut, khususnya dalam soal perdagangan. Sebelum kita ke regulasi, Bang Jerry, ini betul nggak sih pernyataan dari Pak Teten Mas Duki, ya, Menteri Koperasi UMKM, itu bahwa social commerce ini sudah mengancam, menjadi ancaman buat pelaku UMKM ya?
membunuh pelan-pelan mereka. Apa data dari Kementerian Perdagangan ada? Kebetulan waktu itu saya rapat dengan beliau, dengan Pak Menteri Koperasi UKM, Pak Teten Mas Duki, bersama-sama saya dengan beliau di rapat kerja bersama dengan DPR RI di Komisi 6. Banyak juga pertanyaan dari wakil rakyat kita khususnya yang juga menyuarakan dan juga menanyakan bagaimana peluang atau juga mungkin tantangan bagi UMKM di tengah banyaknya kemajuan teknologi yang memang juga banyak memberikan peluang kepada platform-platform social commerce gitu. Yang memang ini juga pasti akan memberikan dampak, ya kan? Dampak yang saya pikir cukup berpengaruh ya terhadap perkembangan dan juga terhadap follow-follow selanjutnya ya di dalam kegiatan-kegiatan perdagangan. Itu banyak dampak yang mungkin bisa kita bedah satu persatu. Cuman mungkin kita fokus di sini soal bagaimana mungkin memberikan dampak kepada UMKM, ya kan? Nah, ini tentu yang harus kita coba lihat secara lebih fair ya. Karena ada juga dalam perspektif para pengamat ekonomi itu sebagian pakar menyebut social commerce itu juga sebetulnya tidak merugikan, dia menguntungkan UMKM dalam hal mendongkrak penjualan. Itu nah ini ada dua pendapat yang berbeda. Dan sebenarnya bagaimana sih datanya yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan? Intinya kalau dari Kementerian Perdagangan kita tidak pernah melarang orang berusaha. Kita tidak pernah melarang orang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Namanya saja Kementerian Perdagangan, berarti kan harus bisa memfasilitasi dan juga mengatur lalu lintas perdagangan secara fair dan juga secara komprehensif ya. Nah, ketika ada peluang itu, ya kita harus memastikan ini semua dalam sebuah equal playing field atau mungkin level yang sama untuk setiap pihak. Nah, ini yang kita harus pastikan dan kita harus berikan literasi kepada publik. Nah, masalahnya adalah kita harus juga mengetahui ya kan dampak-dampak apa. Nah, kalau kami melihatnya kan juga dari sisi regulasi, karena dasar kami bertindak itu kan adalah regulasi. Ketika ada salah satu sosial media atau mungkin social commerce yang melakukan yang seperti tadi saya bilang, melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak mengikuti peraturan yang seharusnya berlaku untuk mereka, ya saya pikir perlu ada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang sedang berkembang belakangan ini, itu sedang kita sikapi dengan melakukan revisi Permendak 50, ya. Yang sebenarnya targetnya apa revisi itu, Bang Jerry? Jangan sampai nanti pemerintah kan dianggapnya, ini gagap teknologi, jangan pemerintah kita ini, semuanya mau diatur. Jadi begini, ini juga perlu saya tekankan, yang namanya inovasi, kemajuan teknologi itu pasti datang duluan. Pasti datang duluan, tidak pernah datang belakangan. Kalau datang belakangan berarti bukan inovasi, bukan kemajuan teknologi. Nah, pemerintah sebagai regulator tentu harus beradaptasi terhadap sebuah kebijakan, ya kan? Kebijakan yang dikeluarkan. Nah, kebijakan itu biasanya merespon atau peraturan itu atau policy itu merespon sebuah inovasi, bukan kebalik. Kalau inovasi yang menyesuaikan kebijakan, nah itu namanya bukan inovasi, tidak inovatif namanya. Nah, makanya itu wajar ketika biasanya regulasi atau peraturan itu biasanya one step behind dibanding dengan inovasi tersebut. Nah, itulah yang sedang kita lakukan untuk menyikapi banyak mungkin sedikit polemik atau sedikit fenomena yang berkembang belakangan ini terkait tadi yang disampaikan. Ada mungkin salah satu ya mungkin platform yang melakukan fungsi yang berbeda yang tidak diatur, yang memang juga banyak ada konflik of interest di dalam implementasi kegiatan tersebut. Karena begini, kan kita juga mencoba fair. Ya, contoh misalnya ada sosial media, social commerce dan e-commerce. Nah, gimana bisa fair ketika ada ya sebuah platform yang menjalankan fungsi keduanya sementara, ya kan? Dalam satu peraturan menegaskan dan mengatakan bahwa ketika melakukan aktivitas commerce atau perdagangan, dia harus comply, dia harus ikuti peraturan commerce. Nah, sementara yang satu bilang, oh kita tidak mengikuti peraturan commerce karena kita sosial media. Kan sesimpel itu sebetulnya kan? Dia mengklaim, oh kita sosial media platform, kita tidak perlu ikut dengan peraturan e-commerce. Padahal di saat yang sama, selain dia sosial media, dia juga melakukan aktivitas perdagangan. Itu yang mau coba kita atur. Ya, sekali lagi tugas regulator pemerintah itu bukan melarang. Ya, ini saya jadi nggak ada arah untuk menutup, misalnya kalau sebut saya TikTok Shop gitu ya. Saat ini jutaan orang menjadi penggunanya. Gitu. Ini karena sudah disebut ya, jadi saya coba merespon ya TikTok Shop ya. Ini yang ingin saya katakan tadi, kita tugas pemerintah itu bukan melarang, menutup atau apa namanya nge-ban. Bukan. Tugas pemerintah sebagai regulator itu mengatur. Ya kan? Mengatur sebuah tata niaga yang komprehensif, yang adil, yang fair, dan juga tentunya yang berlaku untuk semua. Nah, tadi karena sudah disebutkan mereknya, menyikapi tadi, merespon tadi soal TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu kan dia
pertama ya, induknya adalah TikTok ya. Ya, sebuah platform sosial media. Ini kita sepakati dulu nih. Itu adalah sebuah platform media sosial. Media sosial, berbagi video ya, awalnya sharing, kan, konten apa segala macam, punya follow dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya ini sangat memberikan ya tidak hanya hiburan tapi juga banyak manfaat untuk masyarakat ya. Ini sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ini juga banyak manfaatnya. Nah, tapi di satu sisi di saat yang sama ya, dia juga punya aplikasi tadi yang disebutkan nih, TikTok Shop di dalam satu entity. Kan begitu. Nah, sementara ya yang lain ya, sosial media yang saya tidak perlu sebut namanya, dia tidak memiliki fungsi dan fitur yang sama seperti yang TikTok punya. Kenapa? Karena mereka comply dengan peraturan yang menyebutkan dan mengatakan bahwa ketika sosial media, ya ini aturannya ABCD. Ketika e-commerce, aturannya ABCD. Ya, karena dia sosial media, dia mengikuti peraturan yang sosial media. Nah, bagaimana kalau ada sosial media yang juga menjalankan aktivitas yang juga berkaitan dengan perdagangan? Ya, dia harus mengikuti e-commerce, kan sesimpel itu. Berarti harus dipisah berarti nanti. Nah, itu kedepannya itu yang nanti kita sedang bahas bersama. Ya, tentunya ini semua, ini kan tidak cuma kerja Kementerian Perdagangan. Saya pikir semua banyak lintas kementerian, Kominfo, Koperasi UKM dan seterusnya yang kita bersama-sama memformulasikan dan juga mengharmonisasikan peraturan apa yang berhubungan dengan e-commerce ini. Berarti nanti TikTok ada di bawah undang-undang sendiri, TikTok Shop ada di undang-undang yang lain juga. Enggak, jadi begini, untuk per hari ini dan per saat ini yang sedang kami bahas ya kan dalam revisi Permendak. Karena ini kan kita fokus sekarang lagi ke commerce-nya, ke aktivitas perdagangannya. Nah, kalau sudah masuk ke perdagangan berarti kan di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, itu yang sedang direvisi, yang sedang dibahas, yang sedang akan dalam tahap nanti kedepannya untuk diberlakukan. Yang nanti akan menyebutkan di situ harus ada pemisahan yang jelas, ya kan? Ya kan, karena kita juga mengacu kepada peraturan yang juga sudah di-create dalam ITE dan juga dalam Permen Kominfo, kan yang mengatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu bagian adalah salah satunya kan media sosial. Nah, ini disebutkan juga ada sebuah definisi yang jelas apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan. Ya, yang tidak bisa dilakukan salah satunya adalah perdagangan itu ya. Jadi ini nanti dasar hukum itu jadi bisa juga untuk media-media sosial lain ketika dia mau melakukan aktivitas perdagangan ya. Betul, dan itu kan namanya peraturan kan berlaku untuk semua, mencakup semua. Dan ketika nanti misalnya contoh pelaku-pelaku lain juga mau melakukan apa yang dilakukan oleh si A ini, ya silakan saja selama itu mengikuti peraturan yang berlaku. Karena dasar bersikap kita sekali lagi adalah hanya simple, hanya sederhana, dasar hukum, peraturan. Nah, ketika peraturan mengatakan seperti itu, ya itulah yang menjadi dasar pegangan kita untuk kita melakukan sebuah eksekusi. Mungkin bisa dibocorkan sejauh mana nih menjadi pembahasannya Permendak, revisi Permendak 50 ini? Ya, sudah berapa lama sih dibahas oleh? Kan itu kan revisi Permendak 50 tahun 2020 ya. Ini kan 2023 kan. Iya. Nah, ya so far. Dan targetnya apa sih sebenarnya selain melindungi UMKM tentu saja kan, melindungi pelaku usaha dalam negeri? So far ini udah masuk dalam tahap proses finalisasi ya, sedang dalam tahap harmonisasi. Karena begini, harmonisasi itu artinya kita harus juga melihat ketentuan atau pasal yang ada di dalamnya tidak bertabrakan dengan juga peraturan yang sudah ada sebelumnya, yang juga tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tapi juga lintas kementerian lembaga dari mulai Kominfo, UKM, Kumham dan sebagainya. Ini sedang dalam tahap itu dan mudah-mudahan ini dapat selesai secepatnya. Nah, tapi yang paling penting adalah semangat dan juga spirit dari peraturan tersebut yang tadi disebutkan, melindungi UMKM pasti. Karena begini. Prioritas dari pemerintah ya, khususnya dari Kementerian Perdagangan itu kan kita juga ingin memastikan ya, jangan sampai ada pelaku atau para pelaku konsumen ya, baik itu penjual dan pembeli itu dirugikan. Nah, dan yang juga lebih penting jangan sampai juga ada predatory pricing ya kan, ini juga banyak juga dicemaskan perang harga ya, itu ya, yang mungkin untuk sebagian kalangan atau mungkin sebagian besar itu juga nggak masuk akal harganya. Karena kan kita tahu ya kan harga-harga ada dua nih. Pertama ya soal jualan di platform A misalnya, dia jual misalnya harga aslinya 1 juta, dia jual misalnya 100.000 misalnya, ya kan apakah si penjual itu mendapatkan harga 100.000? Kan enggak, dia tetap harga 1 juta disubsidi oleh platform tersebut, ya kan, yang sebetulnya juga dalam beberapa case juga menguntungkan penjual yang juga adalah salah satu juga penjual UMKM kan begitu. Tetapi itu kan juga secara langsung ataupun tidak juga memberikan adanya kondisi di mana katakanlah pelaku-pelaku UMKM yang mau jualan di luar dari platform itu menjadi sulit. Ya kan? Jadi kan secara mau nggak mau mereka kayak semacam dalam dipaksa atau terpaksa untuk masuk ke
platform tersebut ya. Nah, ini yang kita coba atur supaya lebih fair. Nah, itu satu. Nah, kedua ya, gimana dengan barang-barang impor yang dari luar negeri yang masuk lewat salah satu platform, langsung masuk tanpa ada tarifnya, tanpa ada prosedur yang sebagaimana dilakukan secara rutin oleh importir misalnya. Itu kan juga tidak sama, ya kan? Juga bisa berpengaruh kepada harga dan ujung-ujungnya juga berpengaruh kepada ketersediaan atau availability produk. Macam-macam dampaknya. Nah, ini yang coba kita mau arrange, yang kita mau coba atur secara lebih komprehensif. Sekali lagi dalam semangat dan dalam konteks kita ingin melindungi semua, ya kan, baik itu konsumen dan juga tentunya para pelaku usaha, karena UMKM itu, Mas, UMKM itu kan kontribusinya kepada perdagangan ya, kepada PDB yaitu kan sekitar 65%, dan seluruh Indonesia ini kan hampir sekitar 65 juta, dan kontribusinya kepada ketenaga kerja itu 97%. Artinya ini kan pilar perdagangan sebetulnya yang memang harus ada keberpihakan dari pemerintah, baik untuk para penyelenggara dan juga penjual UMKM atau para pelaku UMKM yang juga mungkin memilih untuk tidak berjualan di sosial media atau social commerce. Karena begini, kalau kita bicara menggunakan platform sosial media atau social commerce atau apapun itu yang melalui sebuah digitalisasi, itu kan bagaimana dengan mungkin mereka-mereka pelaku UMKM yang katakanlah tidak memiliki akses internet, yang mungkin belum punya kesempatan atau mungkin belum cukup beruntung untuk bisa ada akses ke sana, atau katakanlah secara infrastruktur misalnya tinggal mungkin di sebuah remote area yang susah aksesnya sehingga dia tidak punya chance itu, tidak punya kesempatan itu. Nah, ini tugas Menkominfo berarti. Ya, ini masalahnya memang tidak parsial ya. Ini masalahnya tantangannya cukup komprehensif. Oleh karena kan memang tidak cuma kerja Kementerian Perdagangan, tapi semua. Revisi Permendak 50 ini kan sedang dalam tahap untuk menuju proses finalisasi dan harmonisasi yang mau coba kita lihat, kita bedah lagi secara komprehensif mana yang memang bisa untuk melindungi semua pelaku dan juga tentunya tidak hanya pelaku tapi juga konsumen. Dan yang paling penting juga nanti direvisi terkait dengan misalnya spesifikasi produk. Harus menampilkan misalnya nanti sertifikasi, standarisasi, SNI dan sebagainya. Karena kan selama ini kan belum juga banyak yang melakukan itu. Dan ini yang kita juga coba enforce dan kita coba impose. Kenapa? Karena kan masyarakat juga berhak tahu supaya yang dibeli itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang mungkin ditampilkan. Jangan sampai misalnya kita beli produk A ya, yang datang mungkin bukan utuh A, misalnya A-1 atau apa kan kita nggak tahu. Ada misalnya kita beli barang atau baju atau sepatu atau apa ya, yang datang mungkin setengahnya, kita nggak tahu ya, tidak sesuai dengan spek, nah tidak sesuai dengan standar kualitas dan sebagainya. Yang ini juga ujung-ujungnya akan mengarah kepada perlindungan konsumen. Nah, karena juga salah satu tugas Kementerian Perdagangan adalah melindungi konsumen. Nah, ini kita bicara soal kan pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM itu masuk ke ranah digital. Betul. Ya. Ini sebenarnya dukungan atau roadmap-nya dari pemerintah, Kementerian Perdagangan mungkinnya salah satunya untuk mendukung program e-dagang itu ya, perdagangan elektronik yang melibatkan UMKM ke depan. Itu seperti apa sih, Bang Jerry? Karena kan selama ini juga banyak platform yang mengakui UMKM dilibatkan, tapi nyatanya itu sebatas menjadi reseller aja, reseller barang-barang impor gitu kan, tapi bukan produk-produk dari unggulan lokal gitu. Bagaimana? Jadi memang ini sekali lagi kerja yang sangat luas ya. Sekali lagi tidak hanya melibatkan Kemendak, karena kalau kita bicara produk UMKM, melibatkan mereka dalam aktivitas digital, jualan mungkin di e-commerce, jualan mungkin di sebuah platform digital dan seterusnya, itu kan kita bicara hulu ke hilir kan, kita bicara produknya apa, di mana, kapan, dan juga mungkin memastikan bahwa produk ini juga eligible dan juga bisa, dan juga mungkin mau, karena juga ada beberapa yang memang memutuskan, mungkin mereka mencoba melakukan aktivitas perdagangan dengan cara konvensional. Ada juga, kita kan juga tidak bisa paksa. Cuma kita bisa menghimbau, mendorong, dan juga memastikan bahwa ini adalah sebuah perkembangan zaman yang juga bisa membuka peluang lewat sebuah digitalisasi, juga aktivitas perdagangan melalui digitalisasi. Nah, kita yang sudah kita lakukan, khususnya di Kementerian Perdagangan, kita itu pertama ya, kita punya namanya Balai Pelatihan ya kan di Kementerian Perdagangan yang memastikan supaya produk-produk ya, tidak hanya UMKM, semua produk sebetulnya yang bisa kita bantu ya, yang bisa kita pasarkan melalui segala jenis medium, tidak hanya cuma di platform digital tapi juga platform konvensional. Kita kurasi, kita pastikan, kita berikan pendampingan, kita berikan pelatihan, dan kita coaching satu persatu pelaku-pelaku ini supaya barang-barang yang dijual ini bisa layak jual, juga laku dijual, dan tentunya memiliki pasar bahkan sampai ke ekspor. Itu kita lakukan.
pelatihan, pendampingan, ekspor coaching, sampai juga melakukan business matching. Nah, ini sebagai bukti konkret bagaimana pelaku-pelaku perdagangan ini, khususnya UMKM dan semua jenis perdagangan ini, kita coba kawal. Karena kita coba kawal tidak cuma dari produk segi kemasan dan juga mungkin pelatihan dan pendampingan, sampai ke hilirnya. Contoh yang paling konkret, bagaimana juga dalam kapasitas untuk barang diekspor. Kita juga memastikan mereka dapatkan buyer dari luar negeri. Dan jangan lupa, Kemendak punya 46 titik perwakilan di seluruh dunia, perwakilan dagang. Di ibu kota namanya Aras Perdagangan, di kota komersial non ibu kota namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, yang tugasnya adalah melakukan business matching salah satunya, supaya tadi produk yang sudah dikurasi, yang sudah dibantu, sudah dikawal, sudah didamping, kasih pelatihan, seterusnya dan sebagainya, itu dibawa sampai ke pasar ekspor. Sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan, dan itu kita list. Karena begini, tidak semua negara punya demand yang sama terhadap produk. Ini kan kita bicara juga social commerce ya, Bang Jerry. Kita belum punya social commerce lokal yang kuat gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membangun daya saing ekonomi digital kalau kita belum punya social commerce yang kuat lokal ya, Bang Jerry? Jadi inilah yang saya pikir tantangan kita semua, ya kan? Ya, kita mungkin bisa melihat ya sekaligus kita mungkin menjadikan salah satu referensi negara-negara lain, seperti Tiongkok misalnya. Ya. Tiongkok itu kan dia strateginya kan dia bisa melihat apa di luar, ya kan? Lalu juga dia bisa memastikan apa yang dia lihat di luar itu cocok di negaranya. Ketika itu cocok, ya kan, dia buat sendiri. Amati, tiru, modifikasi. Betul, ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu kan salah satu strategi ya. Saya tidak katakan bahwa kita harus 100% seperti itu, tidak. Cuma maksud saya ini kan salah satu strategi yang bisa juga mungkin jadikan referensi. Dan itu dia tidak melakukan itu hanya kepada satu produk. Produk messaging dia melakukan itu, produk sosial media juga melakukan itu, produk search engine juga melakukan itu, ya kan? Dan itu terbukti cukup sukses, bahkan kalau dikatakan lumayan sukses dan mungkin sangat sukses di sana, karena mereka penduduknya besar. Jadi ketika mereka sudah copy, mereka lihat, mereka amati dan mereka modifikasi dan mereka ngeblok salah satu itu, ya tidak berpengaruh banyak. Yang bisa kita coba pelajari ya atau kita coba assess dari itu adalah minimal bagaimana kita juga mungkin memberikan support kepada talent-talent atau kepada pegiat-pegiat digital ya, minimal wadah dan tempat untuk berkreasi. Contoh misalnya game online. Nah, ini juga menarik. Nah, kita di Kementerian Perdagangan, saya waktu itu bersama dengan teman-teman waktu itu berkesempatan untuk hadir untuk melihat, menyaksikan langsung salah satu pembuat game online lokal. Made in Indonesia 100%. Yang juga bisa dipasarkan luar negeri by the way. Nah, ini kan juga salah satu contoh gimana kita juga bisa mempromosikan produk lokal. Karena begini, contoh soal itu, game online itu kan bisa mendatangkan banyak penghasilan. Kenapa saya katakan begitu? Karena contoh kita main game, kita download di gadget kita, gratis, nggak bayar. Tapi ada fitur-fitur ketika udah kita suka main game, kita main, ada fitur-fitur yang harus kita bayar, yang mungkin nggak mahal, mungkin cuma 10.000 atau mungkin $1 misalnya. Tapi kalau yang ngeklik, yang download ada 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta, 500 juta dikali aja berapa. Dan itu baru satu fitur dalam satu game. Yang biasanya satu game lebih dari satu fitur. Nah, ini kan ada pergeseran transaksi nilai kan di sini kan, yang bisa dikategorikan sebagai faktor untuk memberikan penambahan penghasilan untuk siapa? Untuk negara. Kenapa? Karena kalau produk game online kita itu sudah bisa bagus dan bisa mempromosikan ini dan ini yang kita lakukan, ini juga bisa memberikan banyak sumbangsi kontribusi kepada perdagangan, apalagi itu produk lokal yang juga tentunya ada pajaknya. Nah, ini maksud saya. Ini secara kita memberikan banyak promosi dan juga banyak asistensi dan juga tentunya mengkurasi dan juga memberikan kesempatan. Nah, ini kita baru contoh ngomongin satu soal game online. Ya, belum lagi kalau kita melihat produk-produk lain. Saya tahu lah, ini mungkin kalau dibandingkan negara-negara lain yang sudah mungkin seperti Tiongkok yang besar dengan segala macam produknya, ya mungkin memang belum seperti mereka. Tetapi minimal ini adalah selangkah awal yang memang sedang kita lakukan. Dan jangan lupa, ya potensi digital, ekonomi digital kita juga besar. Lebih dari 70 miliar US dollar mungkin kalau kita lihat dalam proyeksi ke depan. Ya kan sekarang aja untuk dari social commerce kita 8 miliar US dollar. Ya, itu kan baru kita lihat dari social commerce-nya, belum dengan aspek-aspek. Karena digitalisasi itu kan luas. Kita nggak cuma ngomongin e-commerce atau social commerce. Kita ngomongin macam-macam di sini kan. Ya layanan misalnya contoh untuk berbayar. Contoh yang paling konkret. Digital. Kami, Kemendak, kita koordinasi juga dengan Bank Indonesia, dengan teman-teman lain. Sekarang kalau orang dari Thailand, dari Bangkok mau ke Jakarta, orang Jakarta mau ke Bangkok, sekarang kita udah kerjasama dengan mereka. Jadi kita bisa bayar pakai KRIS. KRIS itu yang custom made code yang dari BI ya, Quick Response Indonesian Code Standard. Itu dengan menggunakan gadget kita ke Bangkok, orang Bangkok ke Jakarta,
Cukup dengan gadget mereka di beberapa merchant yang udah bisa ada kerjasama, tinggal scan, automatically convert dari local currency kita. Mata uang asing ke mata uang kita. Artinya apa? Pertama soal praktis, ya itu pasti. Kedua, itu kan juga bisa meningkatkan value daripada local currency masing-masing. Dan ketiga, kita tidak hanya bergantung kepada US dollar. Iya, nggak perlu money changer, kan begitu. Ini kan banyak trickle down efeknya, banyak efek turunannya yang tentunya positif. Nah, itu udah dengan Thailand. Nanti juga dengan Malaysia ongoing, Singapura in the future. Artinya ini semua juga sesuai dengan konteks kita di ASEAN. ASEAN dulu sebagai ketua ASEAN kemarin ini kan tahun ini ya, nanti kita tahun depan akan berganti ketua ASEAN-nya, tetapi tahun ini kita sudah melakukan banyak kesepakatan sebagaimana Pak Presiden dalam KTT ASEAN juga sudah bersama dengan kepala negara lainnya juga memberikan kepastian dan juga memberikan banyak keberpihakan kepada clean energy, green economy, digitalisasi yang juga salah satu menjadi prioritas. Artinya ini semua kerja yang komprehensif sekali lagi ya, berawal dari tadi kita bicara soal TikTok, soal UMKM, ya soal digitalisasi, roadmap ke depan. Karena ini kan harus visioner. Kalau kita bicara soal digitalisasi kan kita nggak bisa bicara project base ya. Tapi itu perlu dilakukan juga secara project base. Kenapa? Karena juga kita pastikan apa yang sudah kita lakukan deliverables jelas. Contoh misalnya Kementerian Perdagangan, ya kan kami menargetkan 1 tahun 1000 pasar terdigitalisasi. Minimal dari sisi aspek pembayaran. Jadi kalau nanti Mas pergi ke salah satu pasar tradisional ya, kita ngomongnya bukan pasar modern, pasar becek itu di Jabodetabek bahkan atau mungkin di kabupaten kota lainnya, itu banyak kerjasama juga dengan KRIS. Jadi bayarnya juga bisa pakai KRIS ke pedagang. Kalau kita beli ayam, minyak goreng, sembako, kita nggak ada kembalian, udah nggak akan ada lagi masalah itu karena harganya pasti pas dengan kita ngeklik dengan bayar dengan KRIS. Nah itu contoh di mana kita juga harus mempersiapkan ekosistem digital yang pada intinya digitalisasi itu harus memberikan kepraktisan, kemudahan dan keuntungan. Intinya kita membuka kesempatan untuk semua, ya kan? Kita tidak pernah melarang. Bisa coba dicek ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Amerika itu udah yang larang TikToknya, ya kan? Iya, betul Kan? Iya, nah, di negara-negara lain juga saya nggak perlu sebut. Inggris kalau nggak salah. Ya kan? Ada yang melarang bahkan secara keras tegas. Indonesia mana kita main larang-larang sepihak seklaim, nggak ada. Kita itu demokratis. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan untuk semua. Tetapi ketika itu melanggar peraturan, tidak mengikuti peraturan yang ada, nah itu yang kita tindak. Nah oleh karena itu kita dudukan perkara ini atau mungkin fenomena ini dalam kerangka peraturan. Nah apalagi semangat kita. Jadi bukan semangat memblokir ya, Bang Jerry? Tidak ada. Kita semangat untuk meregulasi. Siap. Jadi tidak ada dalam konteks memblokir. Ya. Nah Bang Jerry, pertanyaan terakhir ini mungkin normatif tuh, tapi ini penting buat anak-anak muda ya. Anda kan juga sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia ya kan, AMPI. Ya. Anda juga punya concern terhadap generasi muda kita yang juga mereka juga pasti mau mencoba ya berusaha di ranah digital ya kan, di perdagangan elektronik. Ada pesan buat mereka untuk ke depan seperti apa sih yang akan dihadapi dan bagaimana mengatasinya gitu. Baik, iya betul yang dikatakan, selain sebagai Wamendak saya juga sebagai Ketua AMPI ya, Angkatan Muda Indonesia yang salah satu organisasi kepemudaan dan juga banyak terlibat di kemasyarakatan untuk program-program ya. Nah tentu ya dalam hal ini karena kita fokusnya banyak ke kepemudaan, generasi muda, ya tentunya kita mengajaklah generasi muda untuk minimal kita juga memiliki atensi dan kepedulian terhadap perkembangan zaman khususnya terkait dengan teknologi. Karena begini, bagi saya pribadi, teknologi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya kan. Contoh yang paling konkret ya, tahun 90-an ya, saya ingat banget itu. Tahun 90-an itu awal-awal internet masuk ya mungkin ke Indonesia ya pada saat itu ya. Saya ingat dulu ada salah satu provider jasa internet. Bukan kayak sekarang, waktu itu masih sangat sederhana. Cara kita connect internet itu dia menawarkan providernya adalah dengan menyambung ke line telepon, ya kan? Betul. Jadi kalau kita mau nyambung internet, waktu itu pada saat itu saya mengalami itu. Jadi kita seumuran ya. Atau generasi kita mengalami itu. Jadi kita nyambung ke line telepon, begitu itu nyambung, bunyi twing gitu kan, berapa 8.000 Mbps ya kan? Begitu itu nyambung, nggak bisa kita pakai teleponnya. Karena itu kan tersambung kan? Tersambung. Nah, saya ingat pada saat itu ada salah satu konsumen dan juga pegiat yang melapor terkait soal ini, katanya ini merugikan. Kenapa dianggap merugikan? Karena dianggap nyolong pulsa telepon. Nah, bayangkan ada pemikiran pada saat itu, bayangkan tahun 90-an internet baru masuk, cara nyambungnya begitu, tuh orang mempermasalahkan karena itu dianggap merugikan konsumen karena dia provider itu dianggap mencuri pulsa telepon. Nah, ya tidak bisa disalahkan juga pemikiran pada saat itu, pada zamannya di mana internet juga masih sesuatu yang baru. Nah, tetapi untungnya itu tidak jadi, bahkan itu sempat dilapor ke polisi kalau nggak salah, tapi tidak jadi karena banyak juga pemikiran yang juga kontra dengan itu dan akhirnya juga melanjutkan undang-undang peraturan terkait dengan internet. Nah, maksud saya
kalau saja kita tidak adaptif, ya kan, apalagi generasi muda nih, ya kan, itu akan bisa menjadi sebuah kemunduran, ya kan. Contoh kalau misalnya pada saat itu tahun 90-an orang membiarkan atau mungkin malah menindaknya secara hukum, dianggap itu rugi, mungkin penetrasi internet akan jauh mundur lagi, lebih mundur kan ke belakang. Mungkin tahun 2005 baru masuk. Mungkin kita nggak tahu, tapi untungnya itu tidak terjadi. Nah, maksud saya hal-hal kayak gitu kan banyak. Contoh dulu, kita punya handphone, kita punya mungkin handphone yang sama dulu zaman-zaman itu kan, yang bisa main Snake ya. Pada saat itu aja kita udah senang. Nah, kita mana kebayang tahun itu kita bisa chatting, bisa beli barang, bisa naik transportasi, bisa beli makanan lewat sebuah gadget. Nah, kalau enggak itu disikapi dengan sebuah kebijakan atau regulasi yang adaptif. Inilah sebuah inovasi kemajuan teknologi, khususnya bagi kita semua, apalagi tadi pertanyaan sebagai generasi muda, ya ini yang tentu kita juga harus pastikan agar generasi muda, ya tidak hanya cuma generasi muda, semuanya, termasuk juga pemerintah, supaya kita adaptif. Jangan sampai pemerintah juga harus adaptif terhadap perkembangan kan. Tugas pemerintah itu kan regulator. Supaya nggak ada semangat memblokir itu. Supaya jangan dikit-dikit ini nggak boleh larang, ini nggak boleh larang, nggak kayak gitu. Tapi kalau ada yang melarang peraturan, ya kita sikapi. Nah, gimana cara kita sikapi? Based on peraturan, kan sesimpel itu, sesederhana itu, as simple as that. Nah, tetapi jangan sampai kita juga tidak mau ada semangat untuk katakanlah untuk adaptasi. Justru ini kita ada semangat adaptasi karena itulah kita revisi Permendak 50. Kalau kita nggak revisi Permendak 50 ini dalam konteks untuk e-commerce, mungkin akan banyak sosial atau platform-platform digital yang mungkin bisa lebih banyak dirugikan. Tapi justru karena kita ingin melindungi semua, mengatur tata niaga yang fair, yang baik, yang equal untuk semua. Inilah kita buatkanlah peraturan untuk supaya tidak jadi hal negatif. Oke, adaptif ya, berarti kuncinya ada. Kita harus adaptif. Gitu. Punjari, terima kasih atas waktunya di Akurat Talk. Sama-sama, terima kasih. Kawan Akurat, demikian dulu episode kali ini. Kita akan bertemu dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.